Pascal Struijk mengaku lebih memilih Belanda daripada Indonesia. Dan ternyata Pascal tidak pernah terfikirkan untuk membela timnas Indonesia di kancah internasional. Waduh, ini serius. Yaps, meski terkadang ia merasa sebagai orang Indonesia, namun Pascal nyatanya tak pernah memikirkan timnas Indonesia sebagai Pascal tim yang Struijk dibelanya gagal di kancah bela internasional. timnas Indonesia, bakal main di putaran 4, Bung Ropan. 4 pemain naturalisasi baru telah disiapkan. Jepang siapkan pemain muda melawan timnas Indonesia, media Cina terpukul. Pascal Struijk gagal bela timnas Indonesia, bakal main di putaran 4, Bung Ropan. 4 pemain naturalisasi baru telah disiapkan. Tertutup sudah Pascal Struijk membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 hingga 10 Juni mendatang. Namun Pascal Struijk tidak menutup kemungkinan membela timnas Indonesia jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa PSSI tutup pintu pemain naturalisasi jelang hadapi Cina dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk Pascal Struijk yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang. Apalagi, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut-sebut sudah menemui Pascal Struijk saat menonton pertandingan laga Leeds United versus Oxford United beberapa minggu yang lalu. Arya menyampaikan bahwa PSSI menutup pintu naturalisasi ini karena menganggap bahwa pemain yang telah ada sudah cukup untuk menghadapi Cina dan Jepang. Kalau kita lihat kekuatan kita saat menghadapi Australia dan Bahrain kemarin, kayaknya kualitas pemain kita sudah bagus, kata Arya Sinulinga. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni, tambahnya. Pascal Struijk memang digadang-gadang sebagai pemain yang akan dinaturalisasi PSSI, agar bisa membela timnas Indonesia mewujudkan mimpi mentas di Piala Dunia 2026. Meski Indonesia baru saja kedatangan 4 nama sekaligus, yang 3 diantaranya telah debut, yakni Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ula Romeni. Selain Patrick Kluivert, Alex Pastor juga menginginkan Pascal Struijk sebagai andalan lembaran skuad Garuda dalam taktik dan strategi yang diraciknya. Pascal Struijk adalah bek tengah andalan Leeds United, dan dikenal memiliki kemampuan hebat dalam membaca permainan serta sangat handal dalam duel udara. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk sudah mencatatkan 35 penampilan di EFL Championship dan berhasil mencetak 5 gol. Saat ini Leeds United menjuarai EFL Championship dan lolos ke EPL musim depan. Pascal Struijk berpeluang besar bermain di kasta tertinggi Premier League musim depan. Kehadirannya bisa memberikan ketenangan dan kekuatan baru untuk lini belakang timnas Indonesia dengan pengalaman serta jam terbangnya yang tinggi di Liga Inggris. Bung Ropan, timnas lolos ke putaran keempat, kemungkinan ada 3-4 pemain naturalisasi baru. Ketua Umum Pak Erik sudah mengatakan bahwa tidak ada penambahan pemain naturalisasi saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Menurut analis Bung Ropan, saat ini timnas Indonesia fokus menghadapi Cina dan Jepang. Jadi dirasakan dengan skuad yang ada sekarang, terakhir skuad Garuda mengalahkan Bahrain. Ini dianggap sudah cukuplah untuk bisa mengalahkan Cina. Apalagi timnas Indonesia bermain di kandang sendiri, memang tidak boleh menganggap remeh atau menganggap enteng. Tapi dengan atmosfer GBK yang kuat sudah dirasakan oleh Arab Saudi, dan juga dengan Bahrain dan kita mampu mendapatkan poin di sini, kata Bung Ropan. Kemenangan menghadapi Cina, maka peluang untuk lolos ke putaran keempat itu sudah terbuka apalagi kalau misalnya Arab dan Bahrain itu bermain imbang.
sehingga peluang skuad Garuda cukup besar untuk maju ke putaran keempat. Jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, baru ada penambahan pemain naturalisasi yang baru. Saya pikir ini akan dilakukan untuk mempertebal skuad timnas Indonesia, karena lawan-lawan nanti kuat-kuat dan akan bersiap menghadapi Uni Emirat Arab atau Qatar, dan juga kemungkinan berhadapan juga dengan Irak atau Oman, ujarnya. Pada putaran keempat, lawan-lawan nantinya dibagi 2 grup, dan masing-masing dari 3 tim sebagai peringkat ketiga dan peringkat keempat. Kemudian mencari juara untuk langsung lolos mendampingi 6 tim yang sudah lolos lebih awal di putaran ketiga. Jadi ada penambahan pemain naturalisasi dirasakan ini perlu, dan siapa yang pemain-pemain yang bisa didatangkan saya pikir Patrick Kluivert perlu untuk menambah ketebalan di lini depan. Ula Romeni ini perlu ya, dia bukan pemain nomor 9 murni tapi dia nomor 10, dan lebih oke ke nomor 10 tapi memang perlu untuk ada satu pemain lagi untuk berada di depan, lanjut Bung Ropan. Kemungkinan, kata Bung Ropan, Mauro Zijlstra akan datang atau Dean Zandbergen akan muncul. Selain itu ada pemain belakang Pascal Struijk yang mungkin bisa diambil atau dengan Tristan Goja. Nama-nama pemain naturalisasi yang baru diprediksi untuk bisa berlaga di timnas Indonesia memang perlu karena baik Oman, Irak, Qatar atau Uni Emirat Arab adalah tim yang bagus jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang siapkan pemain muda melawan timnas Indonesia, media Cina terpukul. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dalam laga penutup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan timnas Jepang versus timnas Indonesia laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2025 di Stadion Suita, Osaka. Menariknya, beberapa laporan dari media Jepang menuturkan bahwa Samurai Biru akan menurunkan tim yang berisi pemain muda dan menyimpan pemain utama mereka. Ini adalah bagian dari strategi pelatih Hajime Moriyasu untuk memberikan kesempatan bermain kepada generasi baru pemainnya. Keputusan ini cukup logis, mengingat Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 sejak dari ronde laga Maret. Hal ini tentu merupakan berita baik bagi timnas Indonesia. Media asal Cina, Sohu, memberikan perhatian khusus terhadap langkah pelatih Jepang ini. Mereka berpendapat bahwa situasi ini menjadikan posisi tim Dragons semakin tertekan. Dengan hanya 2 laga tersisa, Indonesia, Cina, dan juga Bahrain memperebutkan 2 slot realistis untuk lolos ke putaran keempat. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang dilakukan Jepang, kuncinya adalah bagaimana Cina dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, tulis Sohu. Menghadapi Indonesia, timnas Cina harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan 2 pertandingan beruntun dan mendapatkan poin yang layak mereka dapatkan, tambah laporan tersebut. Tim Dragons saat ini terjebak di posisi paling bawah klasemen grup C dengan total 6 poin. Mereka memerlukan usaha lebih untuk merangsek ke posisi 4 besar dan lolos ke babak berikutnya. Namun, kegagalan pada fase ini diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk pelatih Branko Ivankovic dalam membangun tim yang lebih solid. Selama Anda dapat berhasil dalam 2 pertandingan ini, bahkan jika Anda gagal untuk keluar dari garis finish, Anda akan memenangkan pengertian dan dukungan dari para penggemar, ungkapnya. Bagaimanapun, itu adalah fondasi untuk mencapai tujuan jangka panjang untuk pertama-tama bermain dengan mantap dan memahami setiap pertandingan di depan kita, lanjutnya. Sohu juga menyadari bahwa perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 semakin menantang karena situasi yang ada. Namun, Cina perlu menunjukkan performa terbaik dan percaya diri saat bertanding. Hanya keajaiban yang dapat membawa tim Dragons ke putaran keempat kualifikasi. Singkatnya, bahkan jika Jepang mengirimkan tim kedua untuk bermain, tim sepak bola nasional tidak perlu terlalu khawatir, tulisnya lebih lanjut. Ini tidak selalu menjadi berita buruk, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memotivasi para pemain untuk maju. Kita harus tegas dan percaya diri, dimulai dari diri kita sendiri, dengan tindakan nyata untuk menghadapi tantangan. Hanya dengan cara inilah kita dapat meletakkan dasar yang kuat untuk mewujudkan impian sepak bola. Di masa depan, keajaiban mungkin sedang menunggu kita dalam waktu dekat.
Tutupnya.